Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas makalah dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 2 yang berisi dari 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, nama Nur Iskandar, NIM 119122. Yang kedua adalah Putri Nur Amaliani, NIM 119134. Yang ketiga adalah Duroto Izzati, NIM 119151. Sini makalah kami yang berjudul tentang keunggulan dan keistimewaan hukum Islam. Dan di sini saya akan menerangkan tentang keunggulan dan keistimewaan hukum Islam. Hukum Islam mempunyai beberapa keunggulan dan keistimewaan yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya dan paling dapat memenuhi hajat masyarakat, serta menjamin kebahagiaan dan ketenangan masyarakat. Keunggulan dan keistimewaan hukum Islam tergambar dari karakteristiknya sebagaimana yang dijelaskan oleh Asbi al-As-Siddiqi di dalam bukunya Falsafah Hukum Islam, yang terdiri dari atas 3 aspek, yaitu takamul, wasatiyah, dan harakoh. Yang pertama adalah takamul. Takamul berarti utuh, sempurna, bulat, dan tuntas. Meskipun waktu terus berjalan dan berganti, hukum Islam tetap cocok untuk diterapkan. Hukum Islam sudah sempurna dan sudah lengkap untuk mengatur kehidupan manusia. Tidak ada kesempatan lagi untuk membongkar pasang hukum Islam agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah wasatiyah. Wasatiyah berarti keseimbangan atau harmoni. Hukum Islam menginginkan keseimbangan tidak terlalu berat ke kanan maupun ke kiri. Keseimbangan itu tergambar dari keselarasan antara kenyataan atau fakta dan ideal dari cita-cita. Selanjutnya adalah poin ketiga. Harakoh berarti bergerak, dinamis, dan berkembang. Harakoh adalah kedinamisan yang telah menyesuaikan dengan tuntutan hukum Islam, mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup serta dinamis sehingga selalu relevan dengan tuntutan zaman hukum Islam. Sehingga selalu relevan dengan tuntutan zaman. Di antara keunggulan dan keistimewaan hukum Islam juga mempunyai beberapa poin yang sangat penting. Di sini sekitar ada 24 poin, dan di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah hukum yang mudah, jauh dari sifat dan sempit, mudah diamalkan, jauh dari kebajikan, sehingga hukumnya selalu dapat berjalan sehingga dengan fitrah manusia. Segala hukumnya selalu dapat berjalan seiring dengan fitrah manusia. Poin kedua, hukum Islam sesuai dengan ketetapan akal dan logika yang benar dan tidak fitrah fitrah manusia. Sebelum fitrah itu dirusak oleh hawa nafsu. Dimasukkan bahwasanya akal dan logika sangat tipis berbedanya dengan hawa nafsu. Padahal hukum Islam sangat tidak mentolerir terhadap hawa nafsu yang berlebihan. Yang poin nomor 2. Yang poin nomor 3 adalah tujuan hukum Islam hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudaratan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Yang dimaksud dengan adil mutlak di sini adalah bahwa hukuman Islam menjamin hak asasi manusia tanpa mengabaikan.
Yang poin keempat yaitu memutuskan perhatian kepada kehidupan duniawi tetapi uhwiyah pun tidak luput dari jangkauannya. Yang selanjutnya adalah hukum-hukum bersifat azimah dan rusuh. Yang nomor 5, memperbolehkan kita memakan yang baik dan bersolek asal tidak berlebihan dan tidak membanggakan diri. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya yaitu Duroto Isyati. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai poin-poin sebelumnya tadi mengenai keunggulan dan keistimewaan dari hukum Islam itu sendiri. Poin yang keenam ialah mengimbangi hak jiwa dengan hak anggota tubuh dalam batas-batas yang seimbang. Jadi hukum Islam itu sendiri memberikan hak yang seimbang atau sama rata antara hak jiwa dan hak anggota tubuh bagi hamba-hambanya. Kemudian poin yang ketujuh ialah menyamaratakan taklif atau beban hukum antara segala mukallaf. Kemudian poin yang ke-8 ialah amal ibadah pada lahirnya berkisar sekitar apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi segala amal ibadah baik itu ibadah hablum minallah dan hablum minanas atau muamalah itu pada dasarnya sudah ada ketetapannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya ialah poin yang ke-11 yaitu pintu hukuman siksa dan hukuman-hukuman takzir terbuka luas dalam hukum Islam. Maksudnya ialah hukum Islam itu selalu memberikan kesempatan bagi hambanya untuk bertaubat yang telah melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian poin yang ke-12 ialah hukum-hukum kenegaraan, ketentaraan, pengadilan diserahkan kepada ijtihad ulul amri, para penguasa, pimpinan-pimpinan peperangan, dengan ketentuan memelihara prinsip-prinsip syarak dan kaidah-kaidah hukum. Maksudnya ialah bahwa hukum-hukum yang bersifat kenegaraan atau bersifat umum itu diserahkan kepada para pemimpin negara asalkan hukuman yang ditentukan itu masih sesuai dengan prinsip-prinsip syarak dan kaidah-kaidah hukum Islam. Kemudian poin yang ke-13 ialah hukum-hukum yang diperincikan, diterangkan secara tafsil, hanyalah hukum-hukum yang berlaku untuk sepanjang masa dan seluruh umat. Kemudian poin yang ke-14 ialah alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim dan cara yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan hukum untuk mewujudkan keadilan. Kemudian ialah menghargai kemerdekaan berpikir, kecerdasan akan para mujtahid dalam bidang-bidang yang boleh berlaku ijtihad. Kemudian yang ke-16 ialah peningkatan derajat dan martabat wanita. Jadi dalam hukum Islam itu sendiri menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita. Kemudian yang ke-17 ialah memberi kedudukan yang baik kepada budak sahaya. Islam tidak membatalkan jenis perbudakan walaupun mungkin dilakukan adalah karena di waktu Islam mulai berkembang, perbudakan itu merupakan suatu adat yang merata di segenap masyarakat. Kemudian yang ke-18 ialah memberi jaminan yang baik kepada ahlu zimmah, kemerdekaan mereka dalam beragama harus dijamin. Keagamaan mereka harus dipelihara, mereka harus diperlakukan sebagai memperlakukan kaum muslimin sendiri. Mereka dinamakan ahlu zimmah adalah karena mereka memperoleh hak berdasarkan kepada zimmah Allah dan zimmah Rasulnya, atau berdasarkan perjanjian yang sudah dibuat dengan negara. Selanjutnya ialah poin ke-19 yaitu dakwah ilal khairi atau amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu di mana salah satu keunggulan dari Islam yaitu Islam selalu menunjukkan cara yang baik untuk memperbaiki masyarakat yaitu melalui dakwah ilal khairi atau amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian poin yang ke-20 yaitu jihad disyariatkan untuk kepentingan membela kehormatan. Kemudian yang ke-21 ialah membina dua kaidah pokok bagi pemerintahan dan kekuasaan. Kemudian kewajiban kepada negara ialah memenuhi kemaslahatan rakyat. Kemudian yang ke-23 ialah ketaatan rakyat kepada kepala negara bersumber kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir dari keunggulan dan keistimewaan hukum Islam ialah rakyat meminta pertanggungjawaban terhadap harta kekayaan yang diperoleh di masa berkuasa untuk kepentingan pribadinya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai dinamika hukum Islam akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengenai dinamika hukum Islam. Sebagai sebuah hukum yang sempurna dan istimewa, tentu saja dituntut adanya kedinamisan dalam rangka memenuhi hajat hidup manusia yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu pula hukum Islam.
Hukum Islam kita sudah tahu bahwa karakteristiknya itu tidak terbatas oleh tempat dan juga waktu. Hukum Islam juga senantiasa dipraktekkan kapanpun dan juga dimanapun. Meskipun hukum Islam itu dinyatakan sudah lengkap dan sempurna, bukan berarti ia menjadi kaku. Dengan segala kelengkapannya, keistimewaannya, serta keunggulannya, itu semua diartikan sebagai sebuah kumpulan nilai-nilai sehingga apapun masalah baru yang ditemui itu dapat diselesaikan oleh hukum Islam melalui kedinamisannya, namun tetap mengacu pada nilai-nilai universal yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan juga hadis. Nanti kita akan bahas di sumber-sumber pada pertemuan berikutnya. Nah, disinilah ijtihad itu memegang peranan penting dalam merekondisikan hukum Islam. Nah, ijtihad ini nantinya akan memberikan hasil konkret dari kaidah-kaidah yang ada di dalam wahyu Allah. Nah, saya ambil dari Abdul Wahab Khalaf, yaitu penulis dari buku yang penulis kutip dari buku Dedi Ismatullah, mengatakan kesempurnaan hukum Islam ia diturunkan dalam bentuk umum dan juga global. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang pada ijtihad dalam menyikapi permasalahan baru yang akan muncul nantinya. Nah, Islam hanya memberikan kaidah dan juga patokan dasar umum yang berisikan nilai-nilai universal. Inilah yang menyebabkan hukum Islam itu dinamis di tengah kesempurnaan, kelengkapannya, dan juga keistimewaannya. Nah, dinamika hukum Islam ini menekankan pada aspek pembaruan hukum Islam. Namun dalam pembaharuannya itu kita perlu dan harus mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam dengan ketentuan bahwa pembaharu itu tidak boleh merubah nas Al-Quran dan hadis gitu. Dan yang perlu diperbaharui adalah interpretasi terhadap nas-nas tersebut. Dengan kata lain, nas itu nas yang boleh mengikuti perkembangan zaman. Nah, dinamika hukum Islam di Indonesia sendiri itu merupakan sebuah potret dialektika umat Islam di Indonesia dalam menghadapi zamannya. Kontribusi hukum Islam dalam sistem pembinaan hukum di Indonesia cukup berkembang sejalan dengan tantangan problematika hukum yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah ada yang namanya kompilasi hukum Islam. Itu adalah hukum yang sebagiannya itu berasal dari hukum-hukum Islam gitu, seperti perkawinan, seperti itu.